Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan LPK Bina Karya Education. Yang sekarang kita akan membahas tentang engine yang dipakai pada 789D off-highway truck. Jadi inilah engine yang akan dipasangkan di haul truck 789D nanti ya. Jadi memang terdapat 3 konfigurasi mesin yang tersedia pada truk 789D. Tapi yang dipakai jadi semuanya itu mesin ini dilengkapi dengan sistem mechanical electronic unit injection atau MAUI. Jadi engine 3516B ini sudah memenuhi persyaratan tier 1 tenaganya sebesar 1415 kW atau 1900 horsepower Jadi udara yang masuk nantinya itu didinginkan dengan aftercooler Jadi aftercooler yang terpisah atau SCAC Jadi engine inilah yang akan dipasangkan ke 789D. Mari kita lihat video aslinya seperti apa sih engine-nya nih. Kita lihat. Ini adalah engine seri 3516 yang dipasang di 789. Jadi inilah engine 3516 3516. Jadi yang ini adalah sebelah kanan silinder sebelah kanan. Jadi kalau yang ini nanti silindernya, kalau sebelah kanan ini nomor ganjil semua yang ini depannya kita bisa lihat. Kalau yang ini nanti sebelah kiri sebelah kiri ini silinder nomor genap. Silinder nomor genap itu maksudnya bagaimana? Ini silinder nomor genapnya ini nantinya itu dari depan itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 seperti ini Kalau yang nanti sebelah kanan ini ganjil semua, yang paling depan ini 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 seperti ini Nah, kita lihat yang di sini ada ECU-nya ini di sini ada ECU engine-nya engine control modulnya. Elektronik control modulnya. Di sini nih masih bagian luar ini fuel sistemnya. Ini pipa-pipa untuk fuel sistemnya. Ini pipa fuel sistemnya. Ini bagian kiri ini ada sensor untuk timing sensornya. Ini bagian belakangnya, engine bagian belakangnya ini Dan di sini nanti dipasangi TC torque converternya. Nah, ini ada turbonya. Turbonya ini semuanya jumlahnya adalah 4. Tengahnya ini adalah aftercooler. Aftercooler yang fungsinya tadi untuk mendinginkan udara yang masuk. Jadi sistem air induction-nya ini adalah TA, turbo changer aftercooler. Ini pipa-pipa Ini turbonya. Ini pipa fuelnya ini jadi ini coolingnya, ini pipa-pipa coolingnya seperti ini. Nah, kondisi engine 3516 16 itu adalah silindernya, 35 itu adalah displacementnya. Ini tadi, ini silinder 1, silinder 3, silinder 5, silinder 7 seperti ini. Berikutnya next jadi ini adalah engine seri 3516. Jadi sebelum kita melangkah atau slide berikutnya, mohon izin kami memperkenalkan lembaga pelatihan kerja LPK Bina Karya Education ini. Jadi program pelatihan yang ada pada LPK kami ini, 1 BMC mekanik alat berat, yang kedua adalah BMC auto elektrik dan welding. Alamat kami di Jalan APT Pranoto, Sangatta, Kutai Timur,
Kalimantan Timur. Jadi Sangatta ini adalah kota tambang batubara. Di sini ada sekitar 15 tambang batubara. Yang terbesar itu adalah PT Kaltim Primakul, yang mana produksi tahunannya itu sekitar 60 sampai 70 juta ton. Ya. Nah, di sini nih di LPK kami belajarnya ini selama 5 bulan, terdiri dari 3 bulan nanti belajar di kelas dan praktek, berikutnya 2 bulan magang di perusahaan. Mari kita lihat, inilah kegiatan-kegiatan siswa kami pada saat praktek TC Toko Penter. Ya, ini praktek powertrain, di sini adalah praktek fuel system, dan di sini ya siswa kami itu mulai magang di perusahaan selama 2 bulan seperti ini ya. Inilah suasana di dalam kelas di LPK Binakarya Education seperti ini. Ini pada saat praktek engine ya, bongkar pasang engine. Oke, kita teruskan. Kita akan memperkenalkan bagian-bagian utama daripada engine 3516. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi komponen dan titik servis di sisi kanan engine ya. Jadi ini di sisi kanan engine ya. Kita tahu tadi kalau silindernya sebelah kanan ini adalah nomor ganjil. Ini nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 9, nomor 11, nomor 13, nomor 15. Ini ya. Jadi nomor 1 ini apa ini? Ya, ini adalah alternator. Terus nomor 2 ini water pump. Di sini ada oil pumpnya. Ya, jadi yang nomor 4-nya ini ya ini adalah brake coolernya ya. Terus yang nomor 5-nya mana? Nomor 5-nya ya, nomor 5-nya ini adalah breathernya ya, jadi crankcase fan filter atau breathernya. Nomor 6-nya ini ya engine oil coolernya. Yang nomor 7-nya ini adalah priming pump fuel filter, dan nomor 8 ini adalah turbo. Jadi turbonya ini semuanya terdapat 4 biji ya. Berikutnya ya, jadi ini kita memperkenalkan komponen dan titik servis di sisi kiri ya, sisi kiri engine. Kita ulangi lagi tadi ya. Kalau di sisi kiri engine berarti nomor silindernya genap. Nomornya genap. Genap berapa tadi? Ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 yang paling belakang di sini ya. Jadi komponen utama di sisi kiri mesin itu adalah yang nomor 1 air starter ya. Di sini nanti kadang-kadang ada yang memakai ya motor starter listrik. Kalau yang ini adalah yang dipasang sekarang ini adalah air starter. Nomor 2 engine ECM ya. Nomor 3-nya ini ya dipsticknya, engine oil dipstick. Yang nomor 4-nya ini ya, ini ada engine oil filter. Engine oil filter ini jumlahnya ada 4 ya. Yang berikutnya engine oil fill tube ya. Jadi engine oil fill tube ini maksudnya untuk mengisi ya. Jadi nantinya itu pipa pengisian ya, pipa pengisian ulinya ini. Ya, jadi nomor 6 ini, nomor 6 ya, ini nomor 6 ini untuk drainnya ya. Engine ecolog drain. Yang nomor 7 yang ada di sini nih air kompresornya. Yang nomor 8 ya jumlahnya 2, ini secondary fuel filter. Yang nomor 9 kita tahu ini adalah crankcase fan filter atau breather. Ya, jadi breathernya dari crankcase-nya ini jadi ya. Berikutnya kita lihat ya, inilah diagram ya engine electronic control systemnya ini. Jadi di sini ada engine ECM-nya ya.
electronic control module, dan di sini di bagian kiri ini ada inputnya alias sensornya, ya. Sensor-sensornya, contohnya sensornya apa ini? Ya, turbo inlet pressure, lap turbo pressure sensor, engine oil level switch, ada fan speed sensor, ground level sensor, throttle posisi sensor, ya, throttle locus switch, ya, AC status, dan di sini ya, jadi sensor-sensornya ini ya, exhaust, ya, temperatur sebelah kanan, exhaust temperatur sebelah kiri, dan sebagainya. Ini ada engine speed sensor, engine speed sensor, semuanya ini, nah, ini adalah terpasang pada engine-nya ini ya. Terus outputnya apa ini? Outputnya ya, jadi outputnya ini atau aktuatornya di sini ada ether eye solenoid, fan solenoid, preloop relay, ya, dan OSS solenoid. Berikutnya kita lihat, kita perkenalkan ya. Tampilan diagram mesin tadi ini tadi ya, kontrol elektronik untuk mesin 3516B dan C yang digunakan untuk truk 789D. Ya, injeksi bahan bakar dikendalikan oleh ECM engine ya. Jadi di sini nanti banyak sinyal elektronik dikirim ke ECM engine oleh sensor dan saklar engine, sehingga nanti engine ECM ini menganalisa sinyal-sinyal yang diterimanya dan menentukan kapan dan berapa lama untuk memberi energi pada solenoid injektor. Ketika solenoid injektor nanti diberi energi alias diberi listrik untuk menentukan kapan injeksi timing itu akan dilakukan dan berapa lama solenoid nanti diberi energi. Jadi solenoid ini nanti kalau diberi listrik itu adalah menentukan injection duration, lamanya injeksi. Itu sama dengan ya, satuannya adalah millisecond. Artinya nantinya itu ditentukan berapa ya besar kecilnya fuel yang akan diinjeksikan. Sensor berikut ini telah ditambahkan ke engine ya. Yang nomor 21 ini sensor kecepatan mesin, sensor tekanan pendingin, sensor tekanan bahan bakar, dan sensor tekanan bakar ya, bahan bakar. Yang berikutnya kita lihat ya, jadi engine ECM juga ini ya, engine ECM ini juga mengatur sistem lain dengan memberi power atau energi pada solenoid dan relay. Beberapa sistem dan fungsi lain yang dikendalikan oleh ECM adalah injeksi ether ya. Injeksi ether ini biasanya digunakan di negara subtropis pada pagi hari ya, supaya maksudnya di sini pada saat musim dingin ya, maka pada saat start pertama ini perlu diberi ether. Tapi kalau di negara kita ya, negara tropis seperti kita ini, injeksi ether itu tidak dipakai ini ya. Jadi injeksi ether itu artinya itu untuk memancing supaya engine itu gampang hidup. Yang kedua, ECM juga mengendalikan kecepatan kipas pendingin ya. Jadi kecepatan kipas pendingin ini bervariasi kecepatannya. Dan di sini juga nantinya itu ECM juga akan mengatur sistem pembaruan uli atau disebut renewal oil ya. Pengisian bahan bakar mesin dingin dia, artinya di sini adalah idle up ya, pada saat mesin itu masih dingin ya. Kalau engine-nya itu coolingnya itu masih di bawah ya 50 derajat, maka ECM langsung akan mendinginkan idle ya. Kita tahu kan bahwa idle untuk engine 3516 ini low idle-nya itu ya, low idle-nya itu 700, tapi pada saat engine temperaturnya itu masih dingin alias masih di bawah 50 derajat,
maka low idle-nya itu ditingkatkan menjadi 1200. Jadi tanpa ditekan, throttle-nya itu tanpa ditekan oleh operator, maka ECM itu langsung mengendalikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar terjadi warming up atau temperatur kerja itu cepat tercapai. Berikutnya yang di sini di sebelah jadi masih di sebelah kanan ini mengidentifikasi engine ECM dan atmospheric pressure sensor. Jadi nomor 1 itu kita tadi masih tahu ini adalah ECM-nya, ECM-nya itu ECM engine electronic control modulnya. Dan di sini yang nomor 2 ini nanti terdapat atmospheric pressure. Jadi engine ECM merespon input engine dengan mengirim sinyal ke komponen output yang sesuai untuk memulai suatu tindakan. Misalnya ECM engine menerima sinyal temperatur cairan pendingin yang tinggi, engine ECM menafsirkan sinyal input itu mengevaluasi status pengoperasian saat ini dan menurunkan suplai bahan bakar di bawah beban. Contohnya seperti ini. Engine ECM menerima 3 jenis sinyal input yang berbeda. Yang pertama adalah switch input, menyediakan jalur sinyal ke baterai, ground, dan open. Di sini juga engine ECM juga menerima input yang berbentuk PWM. Pulse switch modul menyediakan jalur sinyal dengan gelombang persegi panjang dengan frekuensi tertentu dan siklus tugas positif yang bervariasi. Dan di sini juga ECM akan menerima sinyal kecepatan, Sinyal kecepatan ini menyediakan jalur sinyal dengan sinyal pola level tegangan tetap yang berulang atau gelombang sinus dengan level dan frekuensi yang bervariasi. Ini tadi Berikutnya engine ECM juga memiliki 3 jenis driver kekeluaran. On-off driver menyediakan perangkat output dengan level sinyal plus tegangan baterai on atau kurang dari 1 volt off. PWM driver jadi PWM driver di sini adalah menyediakan perangkat keluaran dengan gelombang persegi panjang dengan frekuensi tetap dan siklus tugas positif yang bervariasi. Driver keluaran dan arus terkontrolnya ini tadi ECM akan memberi energi pada solenoid dengan arus pull up untuk durasi tertentu dan kemudian menurunkan level ke arus penahan selama durasi waktu tertentu. Arus awal ini yang lebih tinggi memberi aktuator respon yang cepat dan penurunan level cukup untuk menahan solenoid pada posisi yang benar. Manfaat tambahan adalah peningkatan masa pakai solenoid. Berikutnya itu tadi Jadi engine ECM ini juga dia memiliki kemampuan diagnostik bawaan. Saat ECM engine mendeteksi kondisi kesalahan dalam sistem powertrain, ECM mencatat kejadian dalam memori dan kode diagnostik untuk pemecahan masalah dan menampilkannya melalui CAD Electronic Technician. Sistem sensor tekanan atmosferik yang nomor 2 ini juga terletak di panel kontrol di sebelah ECM engine. Fungsi sensor tekanan atmosferik ini adalah untuk memasuk informasi relatif terhadap ketinggian tinggi kembali ke ECM Jadi di sini sensor atmosferik ini nantinya itu ECM itu akan tahu Jadi ECM itu akan tahu di mana haul truck ini beroperasi sehingga dengan adanya sensor tekanan atmosferik kalau kita tahu bahwa atmosferik pressure atmosferik level laut ini sebesar 14,7 psi semakin tinggi operasional terhadap level laut maka tekanan udara sekitar atau atmosferik semakin rendah sehingga di sini ECM harus tahu karena ini adalah nantinya itu adalah untuk mengkompensasi
ya. Seperti ini. Dan di sini ada sensor ya. Sensor kecepatan crankshaft atau timing sensor nomor 1. Lokasinya ada di sini nih. Ya, sensor poros engkol atau timing sensor ya, kecepatan waktu utama yang melapor ke ECM engine untuk menentukan kecepatan engine dan posisi crankshaft. Sensor ya, sensor kecepatan ini mendeteksi referensi untuk kecepatan dan waktu engine daripada ya untuk pada masing-masing gigi. Biasanya sensor kecepatan atau crankshaft timing sensor ini mengidentifikasi waktu selama start dan menentukan kapan silinder nomor 1 berada pada puncak langkahnya. Jadi di sini sensor ini tadi, sensor timing sensor ini fungsinya yang pertama ini untuk menghitung kecepatan ya, kecepatan engine, dan yang kedua adalah untuk menentukan ya top dead center silinder nomor 1. Itu ya. Berikutnya ya, jadi dalam kasus kerusakan sensor kecepatan crankshaft timing sensor ya, ECM engine akan mengikuti proses berikut ini. Sehingga kalau ini nanti ada rusak, kode diagnostik sensor poros engkol akan dicatat. Engine ECM beralih ke sensor kecepatan waktu crankshaft nomor cadangannya ya. Kalau ini nanti rusak, ini pakai cadangan. Jadi sensor kecepatan ya, ini sensor kecepatan atau crankshaft posisi sensor itu memiliki 4 fungsi. Mengukur kecepatan engine, mengukur waktu mesin, lokasi top dead center, identifikasi nomor silinder, dan perlindungan rotasi terbalik. Maksudnya di sini yang pertama itu adalah mengukur kecepatan engine, ya. Dan di sini adalah menentukan timingnya. Timing ini kapan mulai injektor itu menginjeksikan bahan bakar. Dan yang keempat itu menentukan lokasi top dead center silinder nomor 1. Dan di sini yang keempat itu adalah fungsinya untuk melindungi jika terjadi putaran balik engine, maka timing sensor ini akan tahu sehingga dia tidak akan bisa hidup. Seperti ini ya. Yang di sini adalah kita mengetahui throttle posisi sensor. Jadi throttle posisi sensor ini ya, ini throttle-nya, ini sensornya. Jadi throttle posisi sensor itu yang gambar panah ini memberikan posisi throttle yang diinginkan ke engine ECM. Jika engine ECM mendeteksi kesalahan pada sensor posisi throttle, saklar cadangan throttle di panel dashboard dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan engine hingga 1300. Sensor posisi throttle menerima ya. Nah, ini menerima digital. Ya, ini adalah bentuknya nanti digital ya. 8 plus minus 0, volt yang diatur oleh ECM engine. Sinyal keluaran sensor ini posisi throttle adalah sinyal pulse width modulating atau PWM yang bervariasi dengan posisi throttle dan dinyatakan dengan presentasi antara 0 sampai 100%. Berikutnya ya, jadi yang nampak gambar ini adalah MEUI injektor solenoid. Apa artinya MEUI tadi? Mechanical Electronic Unit Injector. Jadi setiap silinder nantinya itu mempunyai satu alias masing-masing solenoid. Seperti ini ya. Jadi di sini kalau nantinya ini injektor itu diganti, maka injektor harus dikalibrasi. Ya. Jadi di sini nantinya itu injektor harus dikalibrasi alias di masing-masing injektornya ini ada nomor E-trim-nya ya, terukir pada permukaan tempat injektor. Jadi kode E-trim-nya inilah yang harus dikalibrasi memakai CAT-ET, Electronic Technician. Jadi
kalau ini nanti tidak dikalibrasi, alias nomor E-trimnya ini adalah tidak dimasukkan, dikalibrasi dengan CAT ET, maka ini nanti powernya alias tenaganya itu tidak bisa pulih menjadi 100%. Ya. Jadi artinya nantinya itu injektor ini tidak bisa beroperasi dengan full 100%. Jadi kode ekstrem yang baru itu harus dimasukkan. Ya, mesin tidak akan rusak jika kode baru tidak dimasukkan, tetapi mesin tidak akan memberikan performance puncak. Ya. Jadi lebih baik kalau nanti mengganti injektor yang baru, maka E-trimnya, trim code-nya itu harus dimasukkan, harus diperkenalkan ke ECM engine-nya. Yang berikutnya adalah crankcase position sensor. Ya, ini di engine sebelah kanan ya. Ini tadi kan kita tahu bahwa di sini ada brake cooler ya. Jadi crankcase position sensor ya, crankcase tahu kan ya, crankcase position sensor. Jadi di sini crankcase alias kebocoran kompresi ya. Jadi kebocoran kompresi itu wajar, pasti ada. Walaupun engine-nya itu baru, tapi crankcase alias kebocoran kompresi itu tetap ada. Tapi kalau engine-nya itu masih bagus, ya kebocorannya itu masih toleransi, bisa ditoleransi. Berapa sih pressure-nya? Ya maksimum itu adalah 330 ya H2O ya, in H2O, satuannya 330 in H2O. Lebih daripada itu artinya crankcase pressure-nya sudah terlalu tinggi, in H2O ya. Jadi yang di sini ini disebutkan 3,6 kPa atau 0,5 psi atau ya 14,4 in H2O ini adalah bagus. Ya, jadi kalau sampai ini nanti melebihi ya batas yang ditentukan, maka di sini nanti akan dicatat di ECM. Jadi nanti tidak ada kata sandi pabrik yang diperlukan untuk menghapus kode kerusakan ini. Berikutnya yang di sini ada yang mengidentifikasi dudukan engine depan dan pompa pelumasan preloopnya ya. Jadi attachment pelumasan oli engine dikendalikan oleh ECM engine dan ECM transmisi sasis. ECM engine menghidupkan relay pompa dan pelumasan yang terletak di belakang kabin. Relay di belakang kabin kemudian memberi energi ya pada relay pelumasan ini. Jadi di sini ECM engine memberi sinyal ke transmisi sasis ECM untuk menghidupkan engine saat tekanan oli tekanan oli mesin itu ini 0,4 psi atau lebih tinggi. Pompa pelumasan atau preloopnya yang nomor 2 itu telah bekerja selama 17 detik ya. Jika sistem habis waktu setelah 17 detik, kesalahan waktu habis pre-evolusi dicatat oleh ECM. Mesin telah hidup dalam 2 menit terakhir dan temperatur cairan pendingin di atas 50 derajat. Ini tadi syarat untuk preloopnya itu hidup. Berikutnya ya seperti ini ya. Jadi sistem pelumasan atau preloop ya. Preloop ini pada oli engine ini dapat dilewati untuk memungkinkan start yang cepat. Untuk mengesampingkan sistem pelumasan, putar saklar mulai kunci ke posisi crank selama minimal 2 detik. Ya. Ya, di sini ini artinya bagaimana sih caranya menghidupkan preloopnya itu? Ya, kalau engine itu dilengkapi dengan preloop ya. Jadi pada saat engine itu di posisi
kunci kontak di on kan, langsung preloadnya itu hidup pompanya preload ya. Jadi lubrikasi itu dihidupkan dulu, diberi dulu, baru nanti disetat, baru preloadnya mati. Tapi preloadnya ini bisa tidak dihidupkan supaya melakukan ya start yang cepat. Maka pada saat ya caranya dengan apa? Ya langsung di crank. Jadi tidak di on tapi langsung di crank aja. Maka preloadnya akan diabaikan ya. Dalam waktu 10 detik putar saklar start, kunci kembali ke posisi crank, transmisi sasis akan memberi energi pada relay starter. Jika sistem preload oli mesin dilewati menggunakan prosedur di atas, ECM engine akan mencatat peristiwa penggantian pra pelumasan yang memerlukan kata sandi pabrik untuk dihapuskan. Ya itu tadi ya. Ini jika engine dilengkapi dengan kipas kecepatan variabel ya, variabel speed. Jika nanti engine-nya itu dilengkapi dengan variabel speed, kipasnya itu kecepatannya nanti bervariasi ya. Nantinya itu ya kecepatan kipas itu bervariasi sesuai dengan suhu mesin. ECM memberikan sinyal ke valve solenoid ya, kontrol kipas kecepatan variabel nomor 1, dan tekanan oli mesin mengaktifkan kopling kipas nomor 2 ya. Dan di sini sesuai kebutuhan untuk mengubah kecepatan kipas ya. Sensor suhu cairan pendingin nomor 3 itu terletak di rumah pengatur suhu air jaket termostatnya. ECM menggunakan informasi sensor suhu cairan dan pendingin sebagai parameter utama untuk mengontrol kecepatan kipas ya. Saklar status AC dan sensor suhu oli pendingin rem juga digunakan sebagai input untuk menentukan kecepatan kipas yang diperlukan. Sensor kecepatan tidak ditampilkan, terletak di belakang puli kipas dan menginformasikan engine tentang kecepatan kipas saat ini. Sehingga di sini ya, jadi sebagai inputannya satu ya saklar AC ya, dan yang kedua ini nanti ya sensor suhu oli pendingin rem ini ada sebagai inputan juga. Jadi nantinya ini putarannya itu akan bervariasi sesuai dengan temperatur ya, satu sesuai dengan temperatur ya. Jadi sesuai dengan temperaturnya coolernya ini gitu ya. Nah, saklar status AC itu memberi sinyal ke ECM engine saat ya sistem AC itu on seperti ini. Berikutnya kita lihat komponen renewal ya, identifikasi engine renewal solenoid valve. Inilah komponen-komponen renewal system. Seperti ini ya. Maksudnya renewal itu apa sih? Ya, jadi di sini artinya di sini oli engine ini tidak dibuang, tapi di sini nanti ya engine ini hanya selalu ditambah, dan di sini nantinya itu olinya itu sedikit demi sedikit itu adalah dibakar ya. Oli mesin bercampur dengan bahan bakar di tangki dan mengalir bersama bahan bakar ke injektor MG untuk dibakar. Jadi artinya renewalnya ini nanti ulinya ya, ulinya itu tidak, maksudnya itu kalau tidak ada renewal otomatis kita itu mengganti uli kan setiap 500 jam ya. Tapi kalau di sini enggak. Di sini ini ulinya nanti ya sebagian itu dimasukkan ke ruang bakar, dimasukkan ke tangki fuel, dan di situ nanti diatur berapa jumlahnya yang disalurkan ke fuel tank ya untuk dibakar, hingga nanti kalau kurang baru ditambah setiap hari seperti itu. Jadi filter bahan bakar primer dan filter bahan bakar sekunder semuanya harus diganti pada interval 500 jam ya. Oli mesin harus diganti setidaknya setahun sekali atau
4000 jam service meter, sehingga pada renewal ya, sistem renewal ini memang oli mesin tetap diganti, tapi kan 400 jam atau 1 tahun sekali ya. Tapi kalau tidak ada renewal ya berarti pada saat servis 500 ini mengganti oil filter dan olinya, itu kalau tidak ada renewalnya ya. Yang seperti ini inilah komponen-komponen daripada oil renewal solenoid valve. Ini tampilannya ya, tampilannya adalah seperti ini. Nah ya, jadi untuk pengenalan engine ya, untuk pengenalan engine untuk bagian pertama ini kita akhiri cukup sekian. Jadi untuk ya, untuk bagian kedua ya, jadi nanti untuk video bagian kedua ini kita akan mengenalkan sistem pendingin ini ya. Jadi sistem pendingin pada engine 3516. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.